Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fadilah, perwakilan dari kelompok 1 ingin mewawancarai Ibu Syala. Jadi pertanyaan ini tentang Pancasila ya guys ya. Jadi apakah di lingkungan sekitar rumah Pian nih sering mengadakan kegiatan seperti kerja bakti atau gotong royong? Kerja bakti gotong royong itu lebih sering dilaksanakan khususnya untuk membersihkan tempat ibadah kayak musola atau masjid gitu. Jadi misalnya setiap sebulan sekali itu kita pasti ada bersihin tempat ibadah. Terus gotong royongnya buat perbaikan jalan. Duit emang Bu dari anu lah Bu? Kas anu lah. Biasanya kalau untuk duitnya sendiri itu dari iuran warga. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi Bu, pas Pian belajar di sekolah ini Bu, Pian rancak Bu menegur murid yang kadang enak belajar? Untuk menegur murid yang kadang belajar itu pasti rancak. Namanya siswa ini kan ada puluhan loh, macam-macam karakternya, sifatnya, ada yang rajin, ada yang poler. Pasti ada oknum-oknum yang poler belajar. Jadi kita mau dulu penyebabnya itu apa, ditahu loh kenapa karena belajar, cari tahu penyebabnya, hanya kasih tahu solusinya, misalnya karena panas, misalnya atau karena uyuh. Nah dikasih ice breaking dulu supaya istirahat, supaya kembali lagi mood belajarnya. Ada Pian sangiti lah Bu nang melawan harus tubuh muntongnya bilang kure kan? Sebenarnya itu tuh karakter anak-anak remaja sekarang tuh emang kayak itu loh. Jadi kan udah disarikin dikerasi, harusnya dilamahi Pak kayak gitu. Justru makin kita karas makin karas egonya. Setuju. Tapi nya ada makin anu lah Bu, makin merasa kawa mengarasi gitu karena Pian ada nyariki. Itu tuh biasanya diberi pendekatan personal aja Kang di belakang. Kalau orang kayak itu tuh sudah harus diberi perlakuan khusus. Jadi dipanggil berduaan, ditakoni kenapa jadi kayak itu karakternya. Siap. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya guys ya. Pas Pian di sekolah ini Bu, sering kan Bu ada dihargai pas mengajar murid di sekolah. Dan kayak respon Pian lawan cara Pian menegur murid tuh Sama kayak tadi sih, ada yang belajar, ada yang menghargai gurunya, ada yang kadang menghargai. Ada yang di kelas headset, dengar lagu, ada yang di kelas main HP, main game, itu kayak biasa benar untuk zaman digital saat ini. Jadi untuk menegurnya ya pasti dibanding jangan main HP, ditegur baik-baik dulu sekali dua kali sampai orangnya kena masih hanya didatangi, dipelajari baik-baik apa alasannya. Terus dikasih waktu juga biasanya, jadi misalnya 2 jam pembelajaran, itu kan ada 2 jam yang dia belajar, jadi kayak 1 jam dia belajar, 1 jam sisanya diberikan kebebasan sama apa di kelas supaya ya otaknya tuh juga kada tertekan bisa belajar terus. Siap. Pertanyaan keempat. Kayak apa Ibu menyikapi teman yang berbeda agama pas di kampus atau di luar lingkungan? Namanya kita kan mayoritasnya emang Islam, tapi pasti ada loh agama-agama yang non muslim. Jadi menyikapinya sendiri itu lebih ke menghargai aja Bang, kada ada yang kayak rasis atau ada Cina atau ada ini aja kayak itu. Jadi lu menghargai agama-agamanya aja. Hitam gitu ada. Ada kayak. Jadi ke pertanyaan terakhir, tanggapan Ibu kayak Pak pas melihat salah satu murid ketahuan melakukan pelanggaran saat berada di lingkungan sekolah itu Bu? Tergantung pelanggarannya sih. Jadi kalau misalnya nih nggak boleh pakai sendal, tapi masih ada yang pakai sendal tempat ketentuan sekolah, jadi sendalnya disita atau harus dilaporkan. Dan di sekolah ini kan juga ada sistem poin, jadi misalnya kayak telat, ada poinnya kena berapa. Jadi sampai ada batasan-batasan tertentu dikasih tahu apa konsekuensi dari apa yang melanggar tuh. Misalnya nggak ada pakai sendal apa, sendalnya disita. Biasanya terlambat dapat poin karena dipanggil orang tua kayak itu. Jadi dikasih tahu sanksi-sanksinya jadi siswanya. Berarti kayak di rumah BK gitu ya? Kasih tahu sanksinya aja, terus kasih tahu ke guru yang berwenang ya tadi kayak BK juga. Siap. Itu ya wawancara kami kali ini. Terima kasih Bu Syala. Sama-sama. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.